Tabrakan bus ALS dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan menewaskan 16 orang. Peristiwa terjadi pada Rabu siang saat bus ALS melintas dan truk tangki melintas dari arah berlawanan. Awalnya, bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau mencoba menghindari lubang yang berada di sekitar TKP. Bus yang menghindari lubang oleng hingga masuk ke jalur berlawanan yang sedang dilintasi truk tangki. Hingga akhirnya, tabrakan bus ALS dan truk tangki tidak terhindarkan. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah lubang dengan kedalaman 2 cm. Namun, polisi tidak menemukan tanda-tanda pengereman bus atau tangki truk di lokasi. Polisi juga telah menyita sejumlah sampel dari hasil olah TKP, seperti 1 botol cairan dari tangki truk, abu arang dari bus ALS untuk diperiksa laboratorium forensik. Di jalan-jalan sekitar TKP dari 30 meter, 50 meter, bahkan 100 meter ada lubang-lubang ya, lubang di tengah, lubang di pinggir, sebelah kiri, di kanan. Mungkin tadi juga saya suruh menghitung kedalamannya sekitar kurang lebih 2 cm. Ya, itu bisa jadi penyebab seperti apa yang disampaikan oleh dari keneknya tadi. Kemarin sampai sekarang saya belum melihat serpian ataupun bekas-bekas rem. Ya, bekas-bekas rem dari bus maupun dari truk tangki tersebut. Mobil ataupun kendaraan di depan bis ataupun yang dari arah Lubuk Linggau ke Jambi maupun dari Jambi ke Lubuk Linggau kecuali bus dan truk. 16 jenazah korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bohasan, Polda Sumatera Selatan Rabu malam untuk diidentifikasi. Dalam kecelakaan, seorang penumpang asal Lampung kehilangan anak menantu dan cucunya. Ayah korban bercerita bagaimana sang menantu dan cucunya seharusnya berangkat hari Minggu, namun selalu ketinggalan bus selama 3 hari. Ketinggalan bus? Iya. Ketinggalan bus. Oh, jadi naiknya ke mobil yang cuatakan ini? Nggak jadi. Harinya besoknya lagi. Oh. Nah besoknya itu nggak jadi lagi. Jadinya pagi. Rencana dari awal itu hari Minggu. Ketika berangkat itu kan ada kereta lewat ya, nunggu kereta itu lama. Tiga ya. Ketinggalan. Ada bapak, istrinya ya? Nggak ada sama anaknya ya? Bisnya. Kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi seperti kernet bus yang selamat serta menunggu hasil laboratorium forensik untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa tabrakan yang menewaskan 16 orang ini. Proses identifikasi jenazah korban pun masih terus berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait hasil penyelidikan kecelakaan bus ALS dan truk tangki serta proses identifikasi jasad korban, kita terhubung dengan Kepala Biro Kompas TV Palembang, Nugroho Iman Santoso. Selamat petang, Nugroho. Apa kemudian hasil penyelidikan penyebab dari kecelakaan antara bus ALS dan juga truk tangki ini? Ya, selamat petang Maido dan saudara. Hari ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, sedang menunggu proses identifikasi jasad para korban kecelakaan bus ALS dengan truk tangki bahan bakar di Muara Utara yang terjadi kemarin. Apa yang bisa saya sampaikan hari ini? Yang pertama adalah Kepolisian Polda Sumatera Selatan melakukan 2 hal secara paralel, yaitu yang pertama melakukan penyelidikan terhadap penyebab untuk mencari penyebab kecelakaan lalu lintas, dan kedua melakukan proses investigasi, proses identifikasi terhadap para 16 korban yang meninggal. Dan yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa di Lantas Polda Sumatera Selatan ini menemukan beberapa fakta, yaitu bahwa sopir yang mengendarai bus ALS yang berasal dari Pati, Jawa Tengah dengan tujuan Medan ini berusaha menghindari beberapa lubang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada lubang sedalam 2 cm. Kelihatannya lubang itu sepele, tapi dalam kendaraan yang melaju cepat dan dengan kecepatan tinggi di jalur yang lurus,
itu cukup bisa membahayakan kendaraan itu sendiri. Sehingga bus tersebut menghindari lubang dan kemudian bertabrakan dengan truk tangki yang berasal dari arah lawannya. Dan sampai saat ini kepolisian dari Polda Sumatera Selatan sedang melakukan scientific investigation untuk menemukan lagi adakah bukti-bukti tambahan, adakah hal-hal yang berkaitan dengan penyebab-penyebab kecelakaan. Seperti yang kita ketahui, Maido, sekedar untuk memberikan gambaran, jalur di Muara Musi Rawas Utara atau Muratara ini adalah jalur lintas tengah Sumatera yang dilalui oleh berbagai macam kendaraan. Berbagai macam kendaraan yang dimaksud adalah merupakan jalur utama logistik. Salah satu jalur utama logistik berupa bahan bakar, kemudian batu bara, kemudian hasil-hasil perkebunan kelapa sawit, dan merupakan juga jalur utama transportasi darat. Yang membedakan antara jalur lintas Sumatera dengan jalur lintas di Jawa adalah lebar jalannya. Lebar jalan yang dimaksud di sini, lebar jalan jalur lintas Sumatera itu hanya 7 meter. 7 meter berarti 2 mobil berpapasan itu sudah cukup sempit. Apalagi kendaraan yang melewati jalur lintas Sumatera itu berdimensi besar dan berat. Itu juga mempengaruhi. Berbeda dengan di Jawa mungkin lebarnya bisa sampai 8 sampai hingga 9 meter sehingga punya ruang yang cukup luas untuk bisa bermanuver. Sehingga ketika terjadi kecelakaan atau kendaraan mogok di sana akan otomatis menimbulkan kemacetan yang panjang. Dan jalur lintas tengah ini merupakan salah satu jalan nasional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tadi pagi menyempatkan diri untuk hadir ke Rumah Sakit Bayangkara dan menyatakan selain prihatin terhadap situasi dan kondisi yang terjadi, menyatakan bahwa akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat nasional untuk bagaimana mengatasi truk kelebihan muatan seperti itu, kendaraan-kendaraan dengan tonase besar, termasuk juga bagaimana pemeliharaan agar tidak terjadi lubang-lubang seperti dugaan sementara di mana terjadi kecelakaan. Begitu, Medo. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Nugroho Imam Santoso, Kepala Biro Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.